Di situ kalau saya baca di Kes At-Taubah 72 ya. Di situ ada bahasa Arab Jannati Adnin gitu. Jadi Jannatin Adnin itu lebih kepada Adnin itu kepada Eden, Prof gitu ya. Iya betul, makanya kalian akan kembali ke Taman Eden. Kami tidak ke Taman Eden lagi, kami ke surga. Kami ke kondisi yang disebut dengan surga, bukan Taman Eden lagi. Iya. Tapi kalau di tempat Tapi Bapak, menariknya begini. karena surga Ya, Bapak begini Prof. itu sudah kecolongan sama iblis. Oke, Betul oke. kan? Tapi begini, ya, 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 Prof. Tapi menariknya di sini, Prof. Di dalam kitab Prof kan Adam juga di apa namanya digoda oleh si ular tua ya, si ular tua. Tapi saya baca kitab Wahyu di Wahyu 12:7-9, maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikat yang berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka mendapatkan tempat lagi di surga. Nah, ini gimana ceritanya naga si iblis ular tua ini ada di surga, Prof gitu. Sementara Adam kan diciptakan di apa namanya? Di bumi gitu. Terus menurut Prof tadi membawa arkeologi bahwa Eden itu ada di bumi. Sekarang masih ada gitu ya. Bagaimana Prof itu menyimpulkan Eden itu masih ada? Berarti Prof itu mengingkari Bahtera Nuh gitu ya. Silakan Prof. Terima kasih. Bentar, coba diulangin pertanyaan terakhir Pak. Coba. Sorry, boleh diulangin? Begini Prof ya. Kalau misalnya ya iblis itu jadi iblis ya, kalau di kitab saya kan ada di surga bersamaan dengan apa namanya? Dengan penciptaan Adam. Sebagaimana iblis menggoda Adam di surga, begitu ya. Jadi iblis tetap di surga gitu ya. Sampai iblis itu juga diturunkan bersamaan dengan Adam gitu ya. Yang jadi pertanyaan, Prof itu bilang kalau apa namanya? Adam diciptakan di bumi gitu. Ini ceritanya Wahyu ini seperti apa, Prof gitu? Oke. Kalau misalnya Adam itu digoda iblis di mana sementara iblisnya masih di surga, begitu satu ya. Terus kalau Prof itu masih bernarasi bahwa Eden sampai sekarang ada, berarti Prof itu tidak mengimani bahwa ada Bahtera Nuh yang menghancurkan seluruh bumi. Ya silakan. Bahtera Nuh itu ya makanya Nuhnya beda Pak. Kalau di kami kisahnya Nuh itu banjir. Banjir, apakah setelah banjir itu tanahnya hilang? Kan masih ada lokasinya kan? Jadi itu nggak berhubungan gitu. Terus tentang ular yang berantem bersama dengan malaikat itu berbicara tentang malaikat yang berperang melawan iblis di masa lampau. Itu cerita tentang kebaikan dan kejahatan yang sedang berperang. Kami juga tidak mengimani bahwa malaikat itu bisa melihat Tuhan. Malaikat hidup di alam yang berbeda, Pak. Mungkin kalau di Bapak, Allah bisa ngelihat, malaikat bisa ngelihat Allah, dan malaikat juga hidup di alam yang sama dengan Allah. Kami tidak mengimani seperti itu. Karena malaikat itu adalah ciptaan, ya, mereka adalah ciptaan roh yang melayani, maka kata malaikat, ya, dalam bahasa aslinya itu adalah Samayim atau Oranos, itu berada di langit, dan mereka berperang dan iblis dilemparkan waktu itu ke bumi. Nah, Bapak tahu nggak iblis dilemparkan ke bumi kemana, Pak? Pernah baca nggak? Iblis dilemparkan ke bumi kemana? Yesus bilang, aku melihat iblis seperti kilat melesat ke bumi. Ada tuh ayat Alkitabnya. Itu kalimatnya digunakan hanya sekali terjadi dan lampau. Itu bukan terjadi nanti, tapi lampau. Bapak tahu nggak iblis itu dilemparkan kemana? Enggak, Prof. Yang saya tanyakan di situ kan si ular tua itu. Si ular tua yang dikatakan Wahyu, si ular tua ini yang menggoda. Yang menggoda siapa? Iya. Yang menggoda Adam. Ketika bicara lampau ya, siapa yang lebih lampau dari Adam itu sendiri? Begitu, Prof. Jadi ketika
banyak orang saudara Kristen tuh bahwa apa Adam diciptakan di bumi, ya baguslah. Tapi bacalah Wahyu gitu. Ya itu aja, Iya, Prof. makanya disebut ular tua ya, setuju ya? Anda setuju nggak dengan iblis disebut ular tua? Karena Yesus juga mengatakan iblis itu melesat seperti kilat. Makanya penggambaran iblis itu seperti ular. Tahu namanya meteor tuh pasti ada ekornya ya. Nah, lokasi jatuhnya iblis itu, Bapak tahu nggak lokasi jatuhnya iblis di mana? Si ular tua tadi. Oh, Prof. Karena yang tahu iblis jatuh itu hanya iblis menurut Oke, saya, Prof. saya akan tunjukkan ya. Ini saya menemukan satu data bahwa ternyata memang lokasi ular tua itu ditemukan. Ya, saya ambil dari buku ini ya. Saya percaya sejarah, saya suka sejarah ya. Apapun sejarah saya baca. Nah, buku ini nanti saya tunjukin sampulnya, saya kasih free ke orang-orang yang mau, bisa kirim nomor WhatsApp. Saya punya buku cetaknya dan ada juga buku dalam bahasa aslinya, ya bahasa Arabnya. Namanya Qosasul Anbiya. Di sini dikatakan kisah perjalanan Ibrahim ke Mekah dan pembangunan Ka'bah. Oke? Di sini dikatakan ya 281 seingat saya. 281. Oke, sebentar. Nah, ini 280 ya. Saya bacain ya. Awal kisah pembangunan Ka'bah. Di sini saya mau berusaha untuk menjelaskan di mana iblis itu turun tadi, si ular tua. As-Sudi ada di halaman 280 ya. As-Sudi mengatakan saat Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, keduanya tidak tahu tempatnya. Allah kemudian mengirimkan angin bernama Hajuj. Angin ini memiliki dua apa tahu nggak? Dua sayap dan kepala seperti apa teman-teman? Ular. Nah, saya mensinyalir ular itu diturunkan di sini karena ular yang ada sayap itu menurut saya adalah naga. Makanya kitab Wahyu mengatakan di situ ada ular tua. Ya mungkin udah tua dia bisa terbang kan? Nah, angin yang seperti ular itu kemudian mengibaskan tempat apa tadi? Di sekitar Ka'bah sehingga terlihat pondasi awalnya. Ibrahim dan Ismail kemudian menggali dengan cangkul lalu meletakkan pondasi itu. Terjadi saat Allah berfirman dan berkata, "Ingatlah ketika..." Di mute dulu dong. Siapa di mute dulu? "Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah." Surat Al-Hajj ayat 26. Setelah mencapai pondasi yang dikasih tahu sama ular tadi ya, yang dikasih sama Allah, dan mendirikan tiang, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Nak, carikanlah sebongkah batu yang bagus untuk aku letakkan di sini." Ismail menyaut, "Ayah, aku malas dan letih." Ibrahim berkata, "Maka pergilah." Dalam kondisi itu tiba-tiba Jibril kemudian datang dengan membawa Hajar Aswad dari India. Nih. Tapi kita fokus kepada yang memberikan lokasi Ka'bah ini siapa? Ini adalah si ular itu. Jadi Ka'bah diberi petunjuk oleh ular yang punya sayap seperti naga. Maka kalau kita cocokkan dengan kitab Wahyu tadi, ada kemungkinan Pak, ular tua itu waktu turun, dia pergi ke Mekah dan dia menunjukkan untuk pembangunan Ka'bah. Saya masih punya lagi data satu lagi. Sebentar ya, saya tunjukin ya. Sabar. Apa bukti bahwa ular tua ini... Prof, bukunya jangan Ya. dicoret-coret, Prof. Oke. Aku lupa ngasih judulnya tadi. Sebentar. Aku lupa. Ya. Judulnya ini. Bentar ya. Tenang, Pak. Bentar ya. Ini memang nggak bisa di-scroll kalimatnya sih. Ini ya bukunya teman-teman ya. Nah ini bukunya. Saya punya buku cetaknya. Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, kisah 31 Nabi dari Adam hingga Isa alaihissalam. Pentahkiknya adalah
Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, Guru Besar Tafsir Ulumul Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Buku ini ISBN ya teman-teman ya. Buku ini buku ISBN, penerbitnya Umul Qur'a. Ya, ini nomor ISBN-nya. Oke, boleh dicatat. Kisahnya memang seperti itu. Dan kisah ini diceritakan, ini bukan kisah Israiliyat. Karena Ibnu Katsir adalah seorang ahli hadis dan ahli tafsir yang sangat terkenal, dan mereka membuang kisah-kisah Israiliyat dan hadis-hadis maudhu tertuang di depannya sini. Ya. Oke. Nah, tentang ular tadi, ular yang memberitahukan si Ka'bah. Saya punya kisah lagi ya. Saya punya kisah satu lagi. Sebentar, saya ganti rubah dulu ya. Saya punya satu buku lagi, judulnya adalah Sirah Nabawiyah. Oke. Teman-teman bisa baca. Kita menelisik di mana ada kisah, ntar ya. Sebentar. Tadi ular tadi itu apa tadi namanya? Ular tadi itu menunjukkan tentang lokasi Ka'bah kan? Nah, Pak Halim, coba saya tanya. Bapak tahu nggak di dalam Ka'bah itu ada apa? Untuk Prof, untuk mengetahui isi dalam Ka'bah itu ada di profil saya. Kalau mampir lihat di situ ada ruangan Ka'bah, di mana ada Muslim sholat di dalam ruangan Ka'bah. Saya ada di video di profil saya. Oke, terima kasih. Saya buka lagi satu buku lagi ya. Ini saya juga punya buku aslinya. Buku aslinya Ibnu Ishaq, bahasa Arab. Ibnu Hisham, saya beli di Ampel. Ya, Ampel itu tempatnya orang Arab di Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. Dari situ di bab 37. Kita saudaraan, Sob. Prof. Oh, dekat sama ya. Oke. Bab 37. Pembangunan Ka'bah dan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang Quraisy dalam peletakan batu. Oke. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Ka'bah ditunjukkan oleh ular, angin yang menyerupai ular. Nah, tapi lucunya gini. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, orang-orang Quraisy sepakat membangun Ka'bah. Mereka ingin memberi atap Ka'bah, namun mereka takut meruntuhkannya. Tadinya Ka'bah dibangun di atas ketinggian rata-rata orang. Oleh karena itu, mereka ingin meninggikannya dan memberi atap padanya. Penyebabnya adalah karena beberapa orang telah mencuri harta yang ada di dalam Ka'bah. Harta tersebut disimpan di sumur di dalam Ka'bah. Berarti di dalam Ka'bah ada sumur ya? Waktu itu ada sumur ya? Oke. Kemudian diriwayatkan, Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy berkata bahwa orang-orang yang mencuri harta dalam Ka'bah sengaja meletakkan hasil curiannya di rumah Duaik. Ketika itu laut melemparkan perahu milik salah seorang pedagang Romawi ke Jeddah. Perahu tersebut pecah, kemudian orang-orang Quraisy mengambil kayu-kayunya, menyiapkannya sebagai atap Ka'bah. Di Mekah terdapat tukang kayu dari Mesir, dialah yang menyiapkan sebagian bahan untuk pembangunan Ka'bah. Ketika mereka sedang bekerja, tiba-tiba, tolong dibacain. Tiba-tiba ular keluar dari sumur Ka'bah. Bayangin, Ka'bah yang nunjukin ular. Di dalam Ka'bah ada sumur. Di dalam sumur ada ular. Ini bukunya. Iya, menarik Prof itu. Nah, saya curiga lah. Sekarang Ka'bah itu rumahnya siapa, Pak? Ka'bah rumahnya siapa? Ka'bah itu Bait Allah. Nah, Bait Allah. Oke. Ka'bah adalah Bait Allah. Mungkinkah Allah tinggal sama ular di dalam situ? Begini, Prof ya. Prof sudah baca Keluaran 4 ayat 3 atau Keluaran 4. Terus Keluaran 7:9 ya. Jadi tentang ular saya tidak kaget, Prof gitu. Ya saya bacakan ya, Prof ya. Silakan. Biar Silakan. iya. Ini hebatnya, Prof, ketika bicara ular ya.
Di dalam Keluaran 4 ayat 3, Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Ketika tongkat dilepaskan, ia berubah menjadi ular. Dan Musa lari meninggalkannya. Keluaran 4 ayat 4, Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk menangkap ular itu dengan tangan. Setelah Musa menangkapnya, ular itu kembali menjadi tongkat di tangannya. Keluaran 7 ayat 9, Musa dan Harun menggunakan tongkat ini sebagai bagian dari mukjizat untuk melawan sihir Fir'aun dan para ahli sihir Mesir. Jadi kesimpulannya ya jelas bahwa ular yang dimaksud juga bagian dari Musa itu ya. Jadi saya nggak heran Prof itu ya. Jadi ular di sini adalah kebanggaan ya, karena kebanggaan Musa di situ ya. Kalau bicara di situ. Terus di sini lagi Prof kalau bicara ular ya. Terus di Keluaran itu ini saya bacakan di Keluaran, bahkan di Bilangan 21 ayat 8. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Ini dahsyatnya itu. Makanya Mormon itu tidak percaya kepada perjanjian lama bahwa Tuhannya Musa adalah iblis. Ya silakan, Prof. Oke. Saya buka dari Keluaran Ulangan 18 ayat ya. Bisa bacain Yohanes 3 ayat 14, Bang? Ada yang bisa bacain? Yohanes 3 ayat 14. Berapa, Bang? 3 ayat 14. Iya. Bisa bacain? Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa, itu ya Prof? Iya, betul. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang Goron, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Oke. Di situ ada persamaan antara ini ya. Anak manusia ditinggikan beserta ular. Ya. Musa meninggikan ular ya di padang gurun ya. Kenapa ular waktu itu ditinggikan di padang gurun? Itu bukan berarti ular itulah keselamatan. Sama seperti ini, salib ini adalah kutukan. Coba baca Ulangan 21 ayat 23. Nah, kutukan ini mengutuk dosa yang dibawa oleh Kristus ke atas tiang kayu salib. Ya. Ini kutukan, ini tiang kutukan ini tiang kutukan. Apa yang dikutuk di sini? Ini adalah dosa. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya dengan ular yang disebut sebagai ular tembaga? Tembaga di dalam Alkitab itu adalah juga kutukan. Ya. Ular udah tahu apa? Ular tuh iblis. Tembaga adalah kutukan. Kita baca dalam Ulangan 28 ayat 23 ya. Saya baca dari ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kapialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dan langit akan turun semuanya ke atasmu sampai engkau punah. Nah, di sini kalau kita baca satu konteks full di sini, tembaga itu adalah media kutukan. Makanya salib-salib ini umumnya dibuat dari tembaga, termasuk juga ular tembaga itu dibuat dari tembaga. Tembaga adalah kutukan, sementara ular adalah simbol iblis. Tetap bagi kami adalah simbol iblis. Sehingga kalau iblis ditaruh di dalam tiang tembaga, makanya iblis itu sedang dikutuk. Sehingga iblis yang dikutuk itu digambarkan kembali dalam Kristus yang disalib. Bukan Kristusnya yang dikutuk, tapi dosa yang ditanggung Yesus. Tertulis dalam Yesaya 53 ayat 12, dia menanggung dosa. Dan dosa itu dikalungkan Yesus di atas tiang salib itu. Makanya di sini dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 14. Ya. Yohanes 3 ayat 14.
Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Ini berbicara tentang kisah yang sama. Saat itu Musa sedang menggambarkan pengutukan iblis. Ya, makanya orang yang melihat ke situ akan sembuh karena orang percaya bahwa iblis sedang dikutuk di situ. Dan orang yang percaya juga bahwa Yesus disalibkan juga sedang mengutuk dosa di atas tiang salib. Jadi biar bagaimanapun tidak ada namanya istilah ular itu ditinggikan, dimuliakan, karena memang ular adalah penggambaran dari iblis di dalam Alkitab. Tapi kalau di dalam narasi Islam, ular tadi sebagai penunjuk Ka'bah, ya. Kedua, di dalam Ka'bah ada sumur. Dalam sumurnya ada ular. Nah, sementara tempat yang ditempatin sama ular dan ditunjukin ular itu namanya Baitullah. Ya. Bapak sama saya sama-sama tinggal di Jawa Timur, ya kan? Coba saya tanya. Bahasa Jawanya ular apa, Pak? Oke, berarti pas Ya, nggak itu. kalau disebut sebagai Baitullah? Pas. Pas ya? Cakep. Nggak nyambung, Pak. Emang isinya ular kok? Bahasa Jawa. Bait ulo. Ya, ini Prof yang Prof, yang Prof. Prof, Ini Halim nanya ini, mulu Prof. gantian. Silakan. enggak, ini harus ada Prof, tanggapan izin dulu Prof. gitu ya. Satu aja. Iya, silakan. Tadi saya mendengar Halim itu bicara tentang Bahtera Nuh ya, Prof ya. Berarti kalau Bahtera Nuh itu kan Nuh yang buat. Berarti kan milik Nuh lah itu Bahtera ya, Prof ya. Kalau menurut Prof, kalau yang di surat Al-Baqarah 164 itu Bahtera siapa, Prof? Pada zaman penciptaan ada Bahtera. Nah, itu Allah yang buat itu. Terima kasih, Prof. Allah yang buat. Allah yang buat pasti itu ada kapal kan, betul ya kalau nggak salah. Nah, itu coba tanya ke Pak Halim. Ya, menurut saya sih itu Allah karena nggak ada. Begini Prof ya, yang dimaksud Di Al-Baqarah 164. Muslim. Iya, di situ sebenarnya ayat-ayat itu ayat-ayat perenungan, bukan ayat-ayat tentang apa ya kejadian penciptaan manusia, bukan seperti itu. Ayat perenungan di mana ada bahtera yang berlayar, Tuhan menciptakan. Itu ayat mengajak manusia untuk berenung. Begitu ya, saudara. Silakan. Oh, menghayal lah gitu ya. Menghayal ada bahtera gitu ya. Ayat Atau ada bahtera yang lewat, Pak. Ini mengajak manusia merenungi biar saya suatu ciptaan usul ke Tuhan ini. dan suatu kebesaran Tuhan dan nikmat Tuhan yang diberikan. Begitu, saudara, ya. Oh, berarti harus direvisi ayatnya ya. Isi saudara itu Soalnya di sini ditulis jelas ini. di ayat itu Sesungguhnya pada penciptaan tidak langit dan bumi, mengisahkan. pergantian malam dan siang, Ya, terus. bahtera yang berlayar di Ya. laut. Terus baca. Pertanyaan itu bahtera milik siapa itu, Pak? Ini bahtera yang berjalan. Kita di ayat itu mengajak manusia untuk merenungi ciptaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Tentang bahtera itu kenikmatan yang diberikan Tuhan, di mana ada lautan, di situ ada bahtera yang berjalan, di mana manusia bisa mengangkut muatannya, dan bahtera itu selamat, dalam keadaan selamat. Itu suatu perenungan, kenikmatan yang diberikan Tuhan yang berkaitan dengan kebesaran Tuhan itu sendiri. Saudara, itu ada ya, dalilnya. silakan. Ada dalilnya nggak, Pak Halim? Loh, kok pakai dalil? Itu kan dalil, saudara. Ada, Pak. yang Anda bawa itu Al-Baqarah dalil ya. 164. Oh ya. Bahteraku jalan-jalan. Ya, Bapak ini juga kayaknya juga bingung sih. Karena dia bilang perenungan. Nah, itu sementara pertanyaannya itu kan kalau memang direnungkan berarti betul dong. Bapak mengakui bahwa memang ada bahtera di situ sebelum ada penciptaan, betul kan? Begini, saudara, bukan ada bahtera di dalam penciptaan, bukan seperti itu. Ketika saya ada di
mendatangi suatu pantai, mendatangi suatu lautan, kita melihat luasnya cakrawala, kita diajak merenungi ke sana tentang penciptaan Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Ketika kita melihat lautan, di situ ada bahtera yang berjalan, kita kenikmatan Tuhan yang diberikan dia kepada orang yang berjalan. Begitu saudara. Al-Baqarah berapa sih? Tadi 164 ya? Iya, di situ. Al-Baqarah berapa? Sesungguhnya Bang, pada sebenarnya penciptaan langit dengan dan bumi, Al-Baqarah ya, 164 ya. Oke. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan dalam kurung muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan dihidupkannya bumi setelah mati dalam kurung kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan. Aduh, saya bingung ini bacanya gimana sih? Jadi dalam penciptaan bumi ini ada kapal, ini maksudnya gimana? Ini perenungan apa nih Pak? Kira-kira? Saya pengen belajar juga. Begini Prof, kan sudah saya saya sudah jawab dan saya jelaskan. Masa Prof itu enggak menangkap penjelasan saya? Nggak nangkap saya, betul. Itu Pak, nggak masih nangkap. belum menangkap ya? Juga bingung, Oh, Pak. enggak menangkap ya. Kami Makanya Bapak di dalam perlu begini saudara jelas ya, berarti ya, ketika Gimana? saudara itu ingin ketika membaca ayat Al-Qur'an, saudara itu juga harus memahami bahwa Al-Qur'an juga memberikan petunjuk. Untuk mendapatkan petunjuk, saudara itu harusnya membaca QS 4252 itu ya. Nanti saudara itu akan paham gitu. Oke, Ketika saya QS sudah jelaskan, 4252. saudara itu tidak paham. Iya, QS Oke, ini 4252 Al-Baqarah begitu belum saudara selesai, ya. udah lari ke Asy-Syura 42 ayat 52. Coba kita buka. Iya. Demikianlah kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, roh dalam kurung Al-Quran dengan perintah kami, sebelum engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dalam kurung Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing dalam kurung manusia kepada jalan yang lurus. Apa nih Pak yang mau disampaikan dari ayat ini? Begini Pak ya, di ayat itu di QS 42 Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah ruh, sesuatu yang hidup, yang berkata-kata, di mana awalnya manusia itu tidak mengenal apa kitab itu. Kitab itu siapa? Kitab itu yang ada di hati kita yang harus dibaca untuk menjadi perenungan terhadap penciptaan Tuhan itu sendiri, yang membimbing manusia, yang mengajari manusia, begitu ya. Begitu saudara. Aduh, Makanya ketika saudara ngerti, itu serius, nggak ngerti Pak. nggak ngerti, serius. Oh iya. Saya ngerti Pak. Begini, Berarti Pak. Al-Quran itu belum jelas ya Pak. Butuh penjelasan lagi gitu ya Pak. Aduh, aku nggak paham. Jadi gelarinya. kalau saya baca Quran Iya. itu nggak bisa cuma baca aja. Butuh penjelasan lagi dari orang lain atau gimana gitu Pak. Begini saudara ya, ketika dibawa ke ayat itu tidak paham, makanya saya itu akan menjelaskan tentang Al-Baqarah yang ditanyakan tadi. Tentang Al-Baqarah itu sudah jelas ya Pak ya. Itu bukan tentang kejadian Allah menciptakan awal kejadian penciptaan, bukan seperti itu sebagaimana ditulis dalam kitab pada mulanya Allah gitu. Kalau kita kritisi pada mulanya Allah, ini yang nulis siapa gitu. Kalau dia itu firmankan pada mulanya aku gitu. Ini pada mulanya Allah gitu. Kayak gimana ya? Kayak anak tulis. Karena menulis. Alkitab kita itu Ya, ditulis gimana, sama Pak? Musa. Gimana, Pak? Alkitab kami ditulis Oh, sama begitu, Pak, Musa. ya. Jadi Ya. pada mulanya Allah itu ditulis ya Pak ya. Ditulis sama Musa. Berarti Musa itu lebih mengetahui Allah daripada Ya, Musa itu lebih dia bertemu dengan Allah, Allah yang memberitahukan, Musa menulis. Nah kalau Bapak kan begitu, pada Allahnya mulanya gitu. nurunin hurufnya itu huruf-huruf Arab gundul waktu itu, gitu kan Pak? Itu Pak jawabannya di KS 4252 Pak, di situ Pak. Jawabannya apa ini coba? Iya, di Bisa situ nggak Pak. sedikit baca, agak Pak. nyambung? Maksudnya saya belum nangkap nih. Ini bukan gara-gara Bapak Iya. Islam loh, Pak. Saya betul-betul belum nangkap nih. Iya Pak. Apa Di maksud KS Iya. tentang perahu tadi, bahtera tadi, Ya, sudah itu, dalam saya- penciptaan? Begini itu, Pak.
begini Pak Prof Bukan, ya. bukan. Dalam Bahtera tadi, itu kan penciptaan langit dan bumi. Tiba-tiba lari ke kapal. Hubungannya tuh apa, Pak? Itu lebih kepada perenungan manusia, Pak. Perenungan apa? Perenungan manusia ketika Iya. kita mendatangi pantai, mendatangi laut. Hah? Kita ya apa ya? Kita akan melihat apa? Melihat cakrawala, luasnya Nggak ada, langit. Pak. Cakrawala, pantai, laut di situ. Adanya kapal, Pak. Loh, ini mengajak kita merenung, Pak. Ya, di Oke, situ tulisan kita merenungnya di dihadapkan mana? dengan Al-Baqarah penciptaan Tuhan. 164 ini tulisan Oh, tidak merenung. ada, Pak. Tidak Loh, apa, Pak. berarti Bapak Tidak ada, tafsir Pak. dong. Oh, bukan, Pak. Maksudnya Bapak itu ketika bertanya kepada itu kan saya sudah menerangkan, Pak. Kita itu di ayat itu sudah Nggak jelas. ada, Pak. Ini Bapak Ayat main tafsir itu, namanya kalau kayak gitu. Nggak ada maksudnya kata Bapak yang ditanyakan, Iya, nggak ya ada. pengertian Bapak di Tidak situ ada gimana? tidak ada kata merenung di situ. Yang ditanyain teman-teman kan gini. Kapal ini Ya kan maksudnya saya sudah. kapal ini Oke, maksudnya oke. apa? Kan kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Ini apa maksudnya poin di sini? Yang mau diceritakan itu apa? Ya perenungan, Pak. Perenungan. Perenungan? Perenungan tentang penciptaan manusia, Heeh. tentang nikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oke, nikmat yang diberikan Begitu, Tuhan Pak. kepada manusia ini di ayat berapa ini? Gak ada nih, Pak. Itu, Pak. Loh, Tafsir lagi. Mana nggak ada bukan kata? tafsir lagi, Pak. Itu bahtera yang berjalan di dalam lautan. Itu memberikan manfaat. Itu gimana, Manfaat Pak? apa? Apa bukan sebagai bentuk? Oke, manfaat apa nih? Ya manfaat, Pak. Kapal yang berlayar di ketika saya laut mempunyai dengan muatan kapal, yang bermanfaat bagi begini, manusia. Pak. Apa nih poin Ketika ayat? Bapak Poin itu ayat ini bicara, apa? begini, ketika saya punya kapal, kapal ini bermanfaat buat saya itu. Masih ditanyakan manfaatnya itu apa? Ketika saya punya kapal, ya banyaklah manfaatnya, Pak. Apa? Contohnya? Ya manfaatnya apa, Pak? Ketika saya misalnya ya, kapal itu memuat kayu atau bahan makanan untuk dibawa ke pulau-pulau. Itu manfaatnya, Pak. Pak, saya mau tanya. Surat ini surat Iya, Al-Baqarah kan, Pak? silakan. Al-Baqarah ya kan? Iya. Al-Baqarah Oke. itu Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Nggak tahu pasti ya. Ternyata di sini tulisannya adalah Madaniyah. Oke. Madaniyah ya. Iya, terus Madaniyah kalau setahu apa itu Oke. apa? Sekarang kalau Madaniyah berarti turunnya di Madinah kan, betul? Betul nggak? Terus Oke, di Madinah ada kapal nggak, Pak? ini kan ketika Bapak itu menanyakan di Madinah Di ada Madinah kapal. laut aja nggak ada, Atau- Pak. Begini, Pak. Bagaimana dia Begini. bisa tahu ada kapal di sini? Bagaimana orang bisa Bentar membayangkan ada pantai? Kecuali ini tulisannya Oke. Jeddah. Kecuali ini ada di Jeddah, Oke. ada di Labuhan Oke. Ratu, ada di Pantai Kuta, Oke. ya. Ya, Ada di atau Pantai di Tanjung Kenjeran. Perak ya, Pak. Iya, Oh, di iya. Tanjung, ya. Lantas ini Iya, apa iya, iya, poinnya? betul, Dia mau betul. merenung apa? Iya. Saya jadi curiga Bapak bohong ini. Begini, saudara ya, Prof ya. Ketika saudara itu meskipun di ayat itu sebagai ayat Makkiyah, di mana di Mekah ada lautan, Pak? Madaniyah. Madaniyah. Meskipun ayat itu Makkiyah, Mm. di mana di Mekah itu ada lautan, Loh ya Pak? justru tambah aneh lagi. Kecuali makanya, misalnya di Mekah ada Ya. pantai. Oke lah turunnya di Madinah. Sehingga orang-orang ini waktu Ya. di Madinah diturunkan ayat ini, mereka masih bisa membayangkan apa yang terjadi di Mekah. Masalahnya di Mekah dan di Madinah tidak ada pantai, tidak ada laut, tidak ada sungai, tidak ada danau. Terus bagaimana orang percaya? Apa ini kapal? Bagaimana orang bisa tahu kapal? Loh kok ketawa? Ya ketawa, Pak. Kan sudah dijelaskan tadi. Loh. Itu ayat tentang perenungan manusia. Iya, gimana dia Bapak bilang saya ngikutin narasi Bapak. Kalau memang dia Oke. merenung tentang pantai, tentang kapal, saya sedang merenung. Di Mekah dan di Madinah nggak ada pantai, nggak ada sungai, nggak ada danau, nggak ada kolam renang, Pak. Terus gimana? Apa yang mau direnungkan di sini? Poinnya kan saya ngikutin Bapak. Iya. Al-Quran selain Makkiyah Iya. dan Madaniyah ada nggak turun lain lagi selain dua kota itu? Saya bacakan ya, Pak ya. Oke silakan. Di Al-Quran ya. Saya bacakan Tadi di ayat udah lain. dibaca loh Pak. Entar Ya, dulu, silakan. entar dulu, Prof gitu ya. Yes, Al-An'am ayat 80. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.
maka itulah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Jadi di situ kan Pak sudah dijelaskan ya, bahwa Al-Quran ini untuk seluruh umat ya, seluruh umat. Jadi ketika Bapak itu ya peringatan Bu, peringatan ya kan di dalam Al-Quran itu apa namanya? Ya, hanyalah untuk peringatan. Maksudnya gimana Bu? Ibu? Lupa. Iya. Al-Quran di sini yang saya Lanjut bacakan aja kapal tadi. yang tadi tuh. Pertanyaannya Habibie malah lari loh Pak. Dia cuma nanya simpel kapal apa. Mending kalau saya jadi Bapak, udah bilang belum tahu, nanti cari jawabannya. Enggak Pak, soalnya sudah jelas. Bapak Apa itu yang sudah jelas? jelas. Yang jelas Yang apa jelas Pak ya Halil? di ayat itu sudah jelas bahwa di ayat itu adalah perenungan. Oke, di mana Perenungan kata perenungan? Oke. bukan awal kejadian seperti pada mulanya Allah menciptakan bukan Oke, begitu hari dia- kedua, oke, kita hari Bapak yang ketiga, benar. bukan Di mana- begitu. di mana bukan perenungannya itu, bukan Pak? begitu. Oke, di mana ada Maksudnya ya kata perenungan? merenungi segala ciptaan, diajak manusia itu Iya. diajak kepada perenungan. Sekarang gini, Habibie tidak pernah pergi ke pantai. Di kotanya Habibie tidak ada Iya. pantai. Kenapa Habibie Kan Al-Quran dikasih? di situ kan Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan untuk seluruh umat Iya. manusia. Jadi peringatan-peringatan. Oke, Jadi Habibie kalau Bapak, maaf ya Pak, Mas saya potong. Soalnya Bapak itu kan apa namanya analoginya ketika Nabi Muhammad itu tidak di sana tidak ada pantai. Tapi ketika dia membahas laut seakan-akan Muhammad itu ada di laut kan, bukan begitu Pak? Bukan gitu Pak. Ini kan di ayat ini kan masih penciptaan air loh Pak, belum penciptaan manusia loh. Nah yang saya tanya di kapal itu siapa? Manusia belum diciptakan sini Pak, baru menciptakan air. Begini Pak, di ayat itu bukan menceritakan tentang awal kejadian alam semesta, bukan di situ Pak. Di ayat Oh itu sudah berarti jelas. ini pada saat penciptaan salah ini ya, Kemenak salah ini RI berarti salah ini ya. sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Bukan. ini bukan ayat Al-Quran berarti. Soalnya ini kalau dari Kemenak RI Pak pada saat penciptaan Iya. air, karena bumi mati kekeringan. Begini. Ketika Bapak itu disamakan seakan-akan di ayat itu Allah itu menjelaskan awal kejadian penciptaan ya. Ini bukan saya yang menyamakan Pak. Udahlah. Ini terjemahan Kemenak RI Pak. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang dalam kurung, bahtera Ya. yang berlayar di laut dengan dalam kurung muatan yang bermanfaat bagi manusia. Terus dibaca Itu loh. sampai tuntas Pak, sampai tuntas. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan dia menghidupkan Ya. bumi setelah kekeringan, mati Ya. dalam kurung kering. Iya. Itu loh. Dan Nah, dia menebarkan Bang, di Bang. dalamnya semua Udah. jenis hewan. Masa Iya. bodoh sama Iya, saya terus. masa bodoh sama Al-Quran dan isinya ya. Ditanyain juga nggak ngerti. Kita bahas Alkitab aja deh. Pusing juga ini. Dia juga ditanyain nggak Iya. gimana gitu. Ya silakan aja teman-teman yang mungkin dialog Alkitab ya. Baik. Izin Suaranya hancur. dengar di bawah, Prof. Izin dengar di bawah, Prof. Iya, Terima iya, kasih, Bang. Prof. Makasih bang, thank you. Suara Pak Elroy ini sekali. Suara bising Pak Elroy itu ya. Ini saya pusing juga ini. Tapi saya sanggah sedikit dulu ya Prof mengenai dosa tadi. Ah, Ketika Bang Prof menanyakan kepada Mr. Halim mengatakan bahwasanya yang membuat Adam berdosa itu adalah Seton. Nah saya teringat satu hadis. Di hadis itu mengatakan sebelum Adam dijadikan atau diciptakan, Adam itu sudah ditakdirkan. Nah yang menjadi pertanyaan saya ini sebenarnya di dalam Islam yang membuat Adam berdosa ini Seton atau takdir dari Allah? Silakan Bang Halim. Begini saudara Habibie,
Justru yang saya bingung itu di kitab Anda, Saudara Habibi. Yang berdosa Tanya apa? Larinya ke sana Jawab kemari. dulu begini. Pak, nggak usah lari ke sini, kan Ya, sudah kamu dijawab Enggak, saja. Nanti kalau Bapak mau tanya Prof. itu versinya beda lagi. Prof, tenang ya Prof ya. Tenang, nggak usah terguncang begitu ya. Sebenarnya tadi saya ingin juga menanyakan kepada Prof gitu tentang apa namanya terkutuk gitu ya, tentang ular lagi. Itu Pak menarik Halim, buat saya ini gitu. fokus ke Pak Habibie dulu biar kita nggak lompat-lompat gitu loh. Bapak nanya Iya, saya. kalau ke Pak Habibie, kalau apa namanya ke Saudara Habibie, apa namanya, kalau bicara dosa ya di dalam kejadian itu Yang ditanya itu Adam. keimanan Bapak, Pak. Nah, Jangan Pak lari ke kejadian Halim dulu. jawab dulu pertanyaan, fokus Tadi, ke tadi pertanyaan. saya Kalau masih tidak, menyangga. kalau tidak Pak Halim turun ya, diganti aja. Pak Tadi Halim, saya Pak masih Habibie menyangka bertanya. soalnya Pak Halim mengatakan yang membuat Adam berdosa itu Seton. Nah kemudian ini hadisnya sahih, saya bacakan ya Pak Halim, saya bacakan. Langsung saja bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa berbantah-bantah pada hari kiamat. Musa berkata kepada Adam, engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Sedang Adam berkata, engkau Musa yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan dengan kalamnya. Engkau mencelaku atas sesuatu, ini kata Adam ya. Engkau Bang Habibie, mencelaku saya atas potong sesuatu dulu. yang telah ditakdirkan bagiku sebelum Hadis nomor aku berapa itu, Bang? diciptakan. Biar kita baca Jadi di bersama. sini, jadi maksud hadis ini saya Bukhari 6961 ya. Maksud Adam berkata di sini dia lagi membantah Musa penyebab Adam itu keluar dari sorga. Jadi di sini Adam mengatakan sebelum Adam diciptakan dia sudah ditakdirkan Allah untuk keluar dari surga. Artinya untuk berbuat dosa kan begitu. Kemudian Bang Halim mengatakan nomor yang berapa, Bang? membuat Ini Adam si Halim berdosa udah. itu seton. Ini si Halim. Sorry Pak Halim. Ditanyain Anda pelongo-pelongo dari tadi. Sorry ya Pak ya. Enggak, Saya turunin aja. Capek juga. Kita bahas Alkitab aja. Iya, Buang fokus waktu. kita. Betul. Ya. Jadi kalau diskusi dengan seseorang, ini buat juga orang-orang Kristen ya. Saat kalian ditanyain tentang keimanan kalian, kalian jangan menanyakan keimanan orang lain lagi. Karena itu namanya kui fallacy. Ya itu tidak menjawab. Ya sampai dunia kiamat ya muter-muter situ terus. Ya Islam memang masalahnya di situ. Ya. Gitu Ya, Bang Habibie mungkin kenapa saya turunkan dia buang waktu. Dia nanya nanti nomor berapa, ya, linknya mana, gitu-gitu aja. Lama-lama kita kayak ngelawan anak TK di sini. Ya. Mau nanya Prof. Ya, tapi sebelumnya koreksi ya kalau salah. Jadi kan yang masuk nanti ke apa ya, ke alam maut itu kan Yesus membebaskan orang-orang yang tertawan pada perjanjian lama ya. Nah, koreksi kalau salah Prof. Betul. Nanti kalau membedakan yang jahat ini yang ini nih, yang baik yang ini, itu nanti gimana cara membedakannya? Semua yang jahat tentu tidak akan ke Firdaus. Semua akan tetap di dunia orang mati yang namanya Tartarus atau Hades. Di Alkitab itu ada disebutkan tentang dunia orang mati. Jadi orang-orang yang tidak menantikan Yesus dan menolak Kristus, mereka akan tetap di dalam dunia orang mati itu yang namanya Tartarus atau Hades. Nah, semua orang yang ada di Firdaus tentu mereka akan mendapat rahmat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu Bang Dismas. Kan maksudnya cara nanti membedakannya. Ini kan waktu di perjanjian lama beda ya sama perjanjian baru, nanti muncul Firdaus ketika waktu kematian Yesus ya. Nah, semua ini kan masih di alam maut. Nah, nanti membedakan nih, ini yang akan masuk nanti karena dia mungkin di perjanjian lama begini-begini begitu. Ya itu coba baca 2 Petrus 3 ayat 19. Mereka disebutkan taat seperti
Sebetulnya itu seperti Nuh ya. Nuh itu kan tetap taat meskipun dia tidak tahu ada betulan ada air bah itu atau enggak. Iya enggak? Tapi orang-orang nabi-nabi itu semua kan menantikan Yesus. Kalau ditanya mekanismenya gimana, ya itu kisah perjanjian lama, Bang. Tapi kita mengerti dari firman Tuhan bahwa orang-orang itu taat seperti Nuh, tetap menanti janji Tuhan bahwa Mesias akan datang, sama seperti Nuh menanti janji Tuhan saat dia disuruh bikin bahtera dan bahtera itu dibuat dan ternyata air bah itu betulan datang. Sama seperti itu. Maka air itu menggambarkan dua sisi. Air itu menjadi kehidupan buat Nuh dan keluarganya, tapi menjadi kematian buat orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan, yang tidak mau ikut sama Nuh. Gitu. Jadi air itu ada bisa menyelamatkan, bisa juga membinasakan. Makanya kita dibaptis dengan air sebagai kiasan dari Nuh itu. Makanya di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 sampai 19, kiasan baptisan itu digambarkan dengan air bah, ya. 8 orang, ya. Ada di dalam 1 Petrus 3 ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Gitu. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Makasih, Prof. Ya. Bang Elroy mungkin ada ini tadi nanya tapi suaranya rusak. Silakan. Ya itu tadi bagus juga ya pertanyaan. Suaranya kresek-kresek, Bang. 2 Petrus 3 ayat 20. 2 Petrus 3 ayat 20. Masih kresek-kresek, Bang Elroy. Masih hancur. Oke. Oke, Bang Glory. Bang Glory, silakan, Bang. Kita dialog Alkitab aja ya, masa bodoh sama Islam ya. Tanyain lari-lari kapal ini itu, merenung lagi. Tang itu kapalnya. Merenung. Berangkat. Udah jelas ya, Prof ya? Masih kresek. Udah lumayan. Silakan, Bang. Mau berangkat kata Kak Duma. Udah lumayan. Silakan. Iya, saya agak tertarik itu tadi yang sama masalah si ular tadi ya, si ular atau si iblis tua tadi itu dibuang kemana tadi ya? Saya nggak sempat menyimak sampai ke situ tadi karena sempat keluar. Dibuang kemana tadi ya, Prof ya? Supaya lebih jelas itu. Ke bumi. Biar Pak. Iya, ke bumi. Maksudnya tadi Prof bilang bahwa dia tahu nggak kemana dia dibuang gitu. Iya, saya hanya Dilemparkan mencocokkan ke bumi. kepada datanya Islam, ya, karena kalau kita pakai data kita terus, Islam pasti nggak terima. Kita pakai data mereka bahwa ternyata ada kisah Ka'bah waktu dibuang seperti ular. Nah, saya bingung kenapa Allah mesti repot-repot mengutus angin yang bentuknya seperti ular. Kenapa nggak hewan yang lebih lucu aja, panda, beruang polar bear, atau burung ya, lebih lucu ya, penguin. Kenapa mesti ular? Dan ternyata kalau orang mengatakan itu cocok logik, ternyata di dalam Ka'bah juga isinya ular. Di dalam Ka'bah ada sumur, dalam sumur ada ular. Dan tadi Bapak itu juga mengakui bahwa memang itu adalah rumah Allah. Nah, saya memang curiga jangan-jangan Baitullah ini memang artinya adalah bait ular. Gitu. Nah, kalau kita baca kitab Ayub ya, kita baca kitab Ayub. Waktu iblis ditanya sama Allah, dari manakah engkau? Ayub 1 ayat 7 saya baca. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.
tahu nggak kenapa iblis mengelilingi dan menjelajah bumi, Bang? Tahu nggak? Halo? Tidak tahu apa. Di Kurang Kejadian begitu 3 tahu, ayat Prof. 15, di Kejadian 3 ayat 15, ular dikutuk untuk makan apa? Tanah. Ya, debu tanah. Pernah lihat nggak ada ular makan debu dan tanah? Belum pernah lihat sih sebenarnya. Belum pernah. Belum Karena pernah. ular yaitu iblis itu memakan debu dan tanah. Apa yang diciptakan Tuhan dari debu dan tanah? Manusia. Manusia. Makanya makanan iblis adalah manusia. Gitu ya. Oh. Makanan iblis Iya, adalah oke, oke, manusia. siap, siap, siap. Di bumi, Ini Masuk, masuk. monitor instruksi. Bang Mat, ada yang live kan ke YT, aman? channel Kristen. Itu channelnya siapa namanya itu? Channel Jason Blissy. Siapa itu? Aku nggak tahu. Channelnya siapa itu? Tevila Kristen kah? Channel Kristen atau channel Islam? Tevila Oh ya nggak apa-apa. Kalau channel Kristen nggak apa-apa, nggak apa-apa. Channel Bliss Jason. Oke. Jason. Ya jadi yang dimaksud kenapa ular makan debu dan tanah ya karena makanannya ular itu adalah manusia. Makanya dia sekarang ini terkungkung dalam ruang dan waktu, tujuannya adalah mencari mangsa yaitu manusia. Sementara di dalam Kejadian 3 ayat 19 Tuhan mengatakan dengan berpeluhlah engkau akan mencari apa? Kita udah bahas nih kemarin, udah 3 kali kita bahas nih ya. Mencari makan gitu ya, Prof. Bukan. Coba lihat dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu adalah lehem, roti, ya. Kita dituntut untuk makan roti. Roti apa? Roti hidup. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ya. Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku." Makanya perjamuan kudus hari ini ya. Perjamuan kudus ya, Kamis Putih ya. Paskah nanti perjamuan kudus lagi. Ya, kalau di gereja saya setiap kali liturgi itu pasti perjamuan kudus. Itulah yang menyelamatkan kita. Betul nggak? Ya, ada yang besok juga. Karena di dalam Matius 26 ayat 28, tubuh dan darah Kristus itulah yang mengampuni dosa. Coba kita baca ya, Matius 26 ayat 28. Ya, jadi teman-teman kalau ada perjamuan kudus harus datang. Ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, kita baca dari ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mengambil roti ya, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Ingat, dia nggak bilang, inilah lambang tubuhku, tapi dia bilang, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kita yang sudah berdosa ini bisa diampuni dengan bersekutu dalam perjamuan kudus. Ya, ini bukan ajaran saya teman-teman. Para rasul tuh ngajarin seperti ini, perjamuan kudus. Nah, makanya ular itu, iblis itu benci banget kalau kita melakukan perjamuan kudus. Dan ular itu selalu memecahkan gereja-gereja supaya kita semua saling tidak secawan. Itu sifat iblis. Ya. Karena ular itu makanannya apa? Makanannya kita. Kita ini debu dan tanah. Gitu. Betul. Oke. Sehingga lanjut lagi ya. Yesus mengutus murid, ya. Yesus mengutus murid, namanya rasul.
Ya, ingat, Yudas bukan rasul karena Yudas mati sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus mati dan bangkit. Ya, Yesus mengutus para rasul. Yesus bilang, ya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Cek. Ditelepon orang lagi. Oke, saya kasih tahu teman-teman. Para rasul saat Yesus sudah naik ke surga, mereka diutus untuk pergi menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Oke? Petrus di Yerusalem ke Antioquia. Yakobus di Yerusalem menggantikan Rasul Petrus, namun dia meninggal. Ya, Rasul Paulus ke Roma. Ada Rasul Markus ke Mesir. Ada Bartolomeus ke Armenia. Rasul Thomas ke India. Rasul Yohanes ke Pulau Patmos. Lukas ke Yunani. Ada Rasul Filipus pergi ke Hierapolis. Ada Matius meninggal di Ethiopia. Ada lagi Andreas ke Konstantinopel, ke daerah Romawi Timur. Ada siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Oke. Iya, Bartolomeus tadi udah ke Armenia. Nah, pertanyaannya gini. Pertanyaannya saya tanya ke teman-teman ya. Kenapa para rasul itu pergi ke kota-kota tersebut? Tahu nggak? Ada yang ke Roma. Ya, Matias itu meninggal di... Sebentar, Matias di Jerman ya. Matias tuh di Jerman setahu saya. Matias tuh di Jerman. Ya, Matias pengganti Yudas di Jerman. Oke. Karena Kak mau beri. Karena jawabannya Yesus itu mengajarkan untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu hanya 2 bahannya. Roti dan anggur. Ya. Roti dan anggur. Sebetulnya rasul-rasul ini juga bersiasat. Mereka diutus keluar. Ya, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Jemaat di situ memecahkan roti setiap hari. Jadi mereka berliturgi, berekaristi setiap hari. Ya, perjamuan kudus ya. Tapi rasul-rasul ini bersiasat. Kalian sadar nggak bahwa dari semua para rasul, ya rasul itu ada 12, ya. Ada 70, ada yang di luar 12 dan 70, contohnya Rasul Paulus. Ada rasul, semua rasul itu tidak ada pergi ke satu tempat, tahu nggak? Tempat apa? Tidak ada satupun rasul yang pergi ke daerah Arab Saudi, teman-teman. Karena, kira-kira kenapa para rasul nggak ada yang ke sana? Karena di sana nggak ada anggur dan gandum. Kalau nggak ada anggur dan gandum, gimana perjamuan kudusnya, kan begitu poinnya. Ya, nggak ada air juga sama. Mau baptisnya susah juga. Itu. Jadi kalau tadi dikatakan kenapa iblis menunjukkan ular ya, sorry saya nggak bilang itu iblis ya. Ular yang namanya kajut tadi itu menunjukkan mengibaskan ekornya di Ka'bah. Ya karena iblis tahu itu tempat yang paling potensial karena tidak ada satupun rasul yang menginjakkan atau mendirikan gereja di sana. Poinnya di situ. Ya. Betul ya, makanya ular tua tadi turun di sana. Satu fakta lagi ya. Satu fakta lagi. Teman-teman pernah nggak nonton film Godzilla? Pernahkah teman-teman nonton film Godzilla? Pernah nonton film? Nah, di dalam film Godzilla yang terakhir, Godzilla melawan seekor naga besar yang warna pink. Tahu nggak namanya siapa? Kajut.
Lupa. Berarti kalian nggak inget, nggak, kalian mesti nonton lagi. Namanya adalah Tihama. Tihama, teman-teman. Tihama. Namanya Tihamat. ular. Nah, betul Bang Rogo, betul Tiamat, betul. Tihama itu nama kota apa? Tahu nggak? Tihama. Itu nama kota apa? Di dunia, kota yang dikasih nama Tihama apa? Kiamat. Bukan Ethiopia. Mekah, betul. Mekah itu namanya Tihama, teman-teman. Makanya Muhammad selalu dikatakan dia lahir di Tihama. Karena dewa-dewa Mekah itu namanya adalah Tihama. Karena bentuk pinggiran pinggiran kota Mekah itu persis seperti naga. Makanya namanya Tihama. Tihama ya. Dan Tihama itu ada di dalam kitab Taurat. Ya. Tihama atau Tehom sebutannya. Lucu ya, mirip ya. Semua itu malah menjurus ke sana ya. Padahal saya juga nggak ketemu dengan sengaja itu. Gitu. Silakan. Jahat juga pembuat filmnya. Aduh. Ya silakan teman-teman. Ini ada yang baru masuk ya. Ada Reza. Ya, malam Prof. Malam semuanya. Malam. Jam berapa di sana ya? Jam 11 malam ya? Iya, 23.59 Prof. Iya. Waktu Indonesia Tengah. Betul. Ini 2, 3, 5. masih siang. Ya, Prof. Saya mau tanya Prof. Di kejadian 3 ayat yang ke-15-nya, ayat yang ke-15, apakah ada hubungannya dengan Wahyu 12 ayat 17, Prof? Wahyu 12 ayat 17. Coba. Saya nggak hafal nih, coba. Saya buka dulu ya. ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunan yang lain, dan menuruti hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Ya, perempuan itu digambarkan Bunda Maria. Betul. Halo, cek. Ya, karena kan keturunan-keturunan di situ kan memiliki 2 kriteria kan Prof ya, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan kesaksian tentang Yesus Kristus kan? Iya, betul. Iya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul itu kan kalau yang dimaksud di sini berarti ke-12 murid Yesus. Kalau yang menuruti hukum-hukum Allah dan kesaksian tentang Yesus kan ke-12 muridnya Prof ya. Iya, itu Wahyu 21 ayat 14 juga sama, connect sama Wahyu itu. Iya. Ya. Di Roma 8 ayat 29 sampai 30 pun berbicara demikian, Prof. Oh, terus poinnya apa nih? Maksud saya gini, Prof. Apakah kejadian 3 ayat 15 itu berarti begini, Prof. Kan Yesus mengatakan bahwa di Yohanes berapa itu yang ke-19 mungkin ya, ayat 26 sampai 27 kan katakan, ibu inilah anakmu kan, tetapi di situ kan bukan ibu tapi perempuan ya. Dan para muridnya bilang inilah ibu kalian kan, gitu kira-kira kalau bahasa sederhananya. Berarti gini Prof. Di sini berarti kita secara tidak langsung kalau kita mengakui bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang dikasihi, seharusnya kan kita menerima Bunda Maria ya. Lalu? Ya kan ada yang tidak menerima Bunda Maria, Prof. Bagaimana tentang apa pandangan Prof tentang hal ini gitu? Kan ada tuh orang-orang yang menolak Bunda Maria, tapi kan kalau kita kan menerima. Iya betul. Memang ada orang yang menganggap Bunda Maria itu bukan siapa-siapa. Akan tetapi biarlah orang-orang tersebut itu berproses. Ya, saya juga termasuk adalah golongan yang seperti itu dulu. Saya tidak percaya tentang kisah-kisah Theotokos atau ya jujur saya dulu sempat sekolah di sekolah Katolik itu saya nggak setuju dengan doa Salam Maria gitu. Meskipun di dalam gereja Ortodok kami juga
tidak punya Salam Maria ya. Kami tidak Salam Maria itu saya pernah baca ada, tapi di gereja ortodok tuh tidak pernah dilantunkan. Misalnya Salam Maria Bunda Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Nah itu nggak pernah dilantunkan dalam gereja ortodok. Tapi Kidung Theotokos ada. Nah kita menghormati Bunda Maria ya cukup dalam porsinya. Tidak melebih-lebihkan, tidak juga merendahkan gitu. Makanya dalam iman kami pun di ortodok Bunda Maria itu memang mengalami kematian. Mungkin kalau teman-teman Katolik tidak menganggap Bunda Maria pernah meninggal karena dianggap tidak berdosa gitu kan. Ya kita juga tetap memang ada perbedaan, tapi ya cukuplah kita menghargai Bunda Maria ya, kita menghargai Bunda Maria. Bagi teman-teman yang tidak menghargai Bunda Maria, kalau Pak BN bilangnya itu teori botol kecap ya, kecapnya dipakai, botolnya dibuang, ya biarkanlah mereka berproses. Ya saya juga nggak bisa ngejudge gitu, karena masing-masing orang punya pemahamannya sendiri-sendiri gitu. Terima kasih, Prof. Sama-sama Bang. Prof, yang di Roma 8 ayat 3, Prof, boleh jelaskan, Prof? Tentang apa tuh? Itu yang Yesus ya, yang dagingnya sama dengan kita, daging yang dikuasai dosa. Roma 8 ayat berapa Bang? Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah dengan cara mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini mengapa di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ya, coba saya bacain. Ibrani 4 ayat 15. Di sini dikatakan sebab imam besar, maksudnya Yesus sebagai imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kenapa Yesus harus turun? Karena dia harus membuktikan di dalam kemanusiaannya dia mengambil kodrat kemanusiaannya. Yang awalnya Allah, ingat ya. Jadi begini, Yesus itu Allah. Ini saya menggambarkan aja. 2000 tahun lalu Allah ini bukan berubah jadi manusia, teman-teman. Ya. Kalau dia berubah jadi manusia tiba-tiba nanti bagaimana lagi jadi Allah? Bukan. Tapi Allah ini menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi dia disebut sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tapi dalam inkarnasinya menjadi manusia waktu itu, dia sama sekali tidak pernah berbuat dosa setitik pun. Sehingga dalam karyanya yang ada di atas kayu salib tadi, Roma 8 ayat 3, ya, manusia itu nggak ada yang bisa lolos dari jerat hukum Taurat, termasuk Musa, termasuk Harun, termasuk semua orang-orang Israel, nggak ada yang bisa lolos. Tapi hanya satu yang berhasil, yaitu Kristus dalam kemanusiaannya. Gitu. Jadi ini juga menggenapi bahwa ada ayat Alkitab. Bentar, saya lupa ayatnya ya. Bentar ya. Saya lupa ayatnya sebentar. Ada ayatnya itu gimana ya, Prof? Bentar. Kunci kata-katanya ia tidak berbuat dosa. Ia
Sebentar. 1 Petrus 21 ayat 22. Boleh minta tolong bacain nggak, Bang? Aku cuma satu handphone, Bang. Oke, ya udah. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi dia tidak punya dosa. Ya, dia tidak punya tipu. Oke. Ibrani 4 ayat 15 tadi kita sudah baca. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 18. Saya baca lagi. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini menjelaskan bahwa Yesus itu dalam kemanusiaannya pun dia tidak pernah berbuat dosa setitik pun. Ya, dia tidak pernah berbuat dosa setitik pun. Oke. Terus ada lagi ayat Alkitab. Satu lagi apa ya? 2 Korintus 5 ayat 21. Boleh bacain nggak? 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 1. Ayat 21. Karena ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, maksudnya ini gimana? Yesus itu nggak punya dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa karena kita. Maksudnya dibuatnya menjadi dosa itu adalah apa yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 12. Yesus menanggung dosa. Ya, dia ke atas kayu salib menaruh dosa itu ke atas tiang kayu salib itu. Makanya di atas kayu salib yang dikutuk itu adalah dosa, bukan Yesusnya yang dikutuk. Galatia 3 ayat 13, dengan jalan menjadi kutuk. Dosanya yang dikutuk, dosanya ditinggal di kayu salib, gitu loh. Ya. Kenapa dosa itu bisa ditinggal kayu salib sementara Yesusnya tidak terkutuk? Karena Yesus itu tidak mengenal dosa. Ya kan, coba baca Ulangan 21 ayat 23. Apabila seseorang berbuat dosa, maka dia sepadan dengan hukuman mati, maka ia digantung, dan jangan kau biarkan mayatnya digantung semalaman, karena orang yang digantung dikutuk oleh Allah, betul kan? Maka di atas gantungan itu kutukan. Pertanyaannya, Yesusnya terkutuk nggak sesuai dengan narasinya orang-orang Islam, Galatia 3 ayat 13? Tidak, karena dia tidak berbuat dosa. Tadi ayatnya udah kita baca ya. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 18, Ibrani 4 ayat 15, 1 Petrus 21 ayat 22. Dan satu lagi saya bacain, Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Gitu, Bang. Kira-kira. Iya, makasih Prof. Thank you, Tuhan berkati. Sama-sama. Mungkin yang lain, Prof. Aku udah banyak. Oke, ini saya naikkan. Bang Elroy, sudah? Prof. Oke, saya turunin dulu ya. Banyak pengajaran nih dari profesornya. Oh ya, Prof aja Bang. Saya bukan profesor, saya profesi dari profesi ya? lagi cemas. Baik, lagi profesi. cemas mikirin Al-Quran. Bang Megatron nanya aja ya. Iya. Kalau gitu aku makasih turun, banyak. Bang. Soalnya Oke, ada Bang. yang mau naik mungkin. Makasih ya, Iya. Bang. Terima kasih, saya turunin Ya, dulu Prof. ya. Thank Ya, you Tuhan Bang Elroy, berkati. Bang Dismas. Saya turunin dulu ya. Wih, Prof, ada topik. saya mau bertanya juga nih, Bang Prof. Silakan. Ini mengenai natur Kristus setelah firman itu menambah naturnya menjadi manusia. Pertanyaan saya, Prof, Roh Kristus itu
juga mengandung natur atau tidak? Kalau menurut saya, Prof, menurut saya rohnya Kristus itu juga ada natur manusianya. Itu di Matius 26 ayat 38. Lalu Yesus berkata kepada mereka, jiwaku sangat terharu, bahkan hampir mati rasanya. Ini bagaimana, Prof, ketika saya mengatakan natur kemanusiaannya Yesus itu dia benar-benar manusia, jiwa, roh dan tubuhnya itu benar-benar manusia, Prof. Bagaimana, Prof? Iya, Allah itu roh. Allah itu roh. Ya. Maka roh jangan kita pernah gambarkan seperti Casper. Saya bilang selalu seperti itu. Nah, bagaimana dengan roh Kristus? Ya karena firman, Yesus itu adalah firman yang adalah roh, maka firman yang adalah roh itu mengambil sifat manusia. Yaitu apa? Mengosongkan dirinya. Tapi apakah dia kehilangan naturnya sebagai Allah? Tidak. Filipi 2 ayat 6. Di situ dikatakan dia mengosongkan dirinya. Ya, coba kita baca Filipi 2 ayat 6. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi tadi kalau ditanya kenapa ada sifat Yesus yang sepertinya kok ini kayak bukan keilahian ya. Misalnya waktu Yohanes dipenggal ya. Tadi tuh kisahnya Yohanes ya kalau nggak salah tuh ya. Oh, Getsemani. Yohanes dipenggal. Yesus sedih ya. Pada saat di Getsemani ini ya, dia juga bilang seandainya cawan ini berlalu daripadaku. Ya dalam kodrat manusianya itu menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia, Bang. Ya masa bodoh ya, nanti dipaku, pakunya tembus dia nggak ngerasa sakit. Ya enggak? Atau pada saat disiksa, dicambuk, ya dia kebal aja gitu kan. Ya kayak orang main game pakai cheat. Tentang roh Yesus ya, karena firman adalah roh, maka firman itu mengambil sifat kemanusiaan. Cuma bedanya roh Yesus sama roh kita apa? Roh kita diciptakan. Tapi kalau Yesus dalam roh dia adalah pencipta. Ya. Karena Allah itu pencipta, kita tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu keilahiannya berawal, enggak, tidak pernah. Dalam kekekalan dia sudah ada, dia pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia mungkin itu, Bang. Mungkin seperti itu. Pak Bro, shalom. Shalom. Boleh bertanya? Pak Bro, mengenai kemanusiaan Yesus. Yesus kan teladan gitu kan. Nah waktu di Getsemani di Saudi. Yang saya maksud itu Arab Saudi. Gitu. Nah itu harus dijelaskan juga itu Arabnya yang mana di menurut Galatia 1 ayat 17. Betul. Tapi kalau para rasul ke Yordania ada, gereja Yordania ada, gereja Masada itu ada di Yordania. Ya. Tapi kalau Dan yang ketiga, gereja-gereja
Iya. Yang ketiga Pak Prof, yang mengenai Yunus itu. Yunus kan ditelan oleh ikan besar. Pertanyaan di Yunus 2 ayat 2, apakah Yunus itu benar-benar mati atau cuma ditelan dimuntahkan oleh ikan besar itu gitu. Yunus mati. Karena kan Yunus kan sebagai tanda Yesus gitu, tandanya Yesus kan di waktu turun dalam kerajaan maut. Menurut Prof gimana? Yunus mati. Makanya dia bilang, dari dunia orang mati aku berteriak. Pemahaman Yahudi yang menolak Kristus, mereka juga mengatakan Yunus mati. Pemahaman-pemahaman baru yang mengatakan Yunus tidak mati. Pemahaman teolog-teolog baru yang hidup di abad 20 yang mengatakan Yunus tidak mati. Tapi kalau kita baca dalam Ayub, di situ dia berkata, dari dunia orang mati aku berteriak. Adakah orang hidup yang berada di dunia orang mati? Jelas tidak. Itu bukan kiasan. Emang dia mati. Gitu. Nah, kita kembali ke pertanyaan pertama. Kenapa Yesus takut? Ada hal yang digenapi di dalam Alkitab. Bang Anugrah, ada Alkitab, boleh buka Mazmur 8 ayat 6. Bang Anugrah, boleh buka Mazmur 8 ayat 6. Cek. Cek. Lo pergi dia malah. Jadi Mazmur 8 ayat 6. Ya. Mazmur 8 ayat 6 itu berbicara bahwa kalau teman-teman buka ya, di sini tulisannya, namun engkau telah membuatnya sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, teman-teman coba baca dalam bahasa aslinya, baik Ibrani maupun Yunani, baik Masoret maupun Septuaginta. Kata-kata itu nggak ditemukan loh, teman-teman. Dalam apa ya? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kata-kata ini nggak pernah ditemukan. Tapi kalau Anda baca dalam teks Ibrani atau dalam teks Septuaginta, saya nggak mengkritisi Masoret ya, karena Masoret juga sama dengan Septuaginta di sini. Tulisannya adalah Mazmur 8 ayat 6. Tulisannya gini, saya baca bahasa Inggrisnya ya. You made him a little lower than the angels. You crowned him with glory and honor. Jadi dalam terjemahannya di sini, baik Masoret maupun Septuaginta, dalam Mazmur 8 ayat 6 tulisannya, engkau membuatnya sedikit lebih rendah dari para malaikat. Nah, manusia itu lebih tinggi daripada malaikat karena malaikat diciptakan itu untuk melayani. Nah, tapi kenapa Yesus ditunjukkan bahwa dia ngerasa takut gitu ya? Apakah dia merasa takut karena aku bakal mati, nggak bangkit lagi? Itu untuk menggenapi nubuatan Mazmur 8 ayat 6. Makanya dikisahkan malaikat memberi apa kepada Yesus? Memberi kekuatan. Betul nggak? Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau memberi kekuatan kepadanya artinya siapa yang lebih tinggi di sini? Malaikat seolah-olah. Kita akan melihat, apalagi kalau kita ke framing sama Islam ya. Islam bilang, Tuhanmu dikasih kekuatan sama malaikat, berarti hebatan malaikat. Loh, ayat ini menunjukkan dua hal. Pertama, Yesus sedang menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Dan yang kedua, ini membuktikan bahwa Yesus tidak berpura-pura saat dia disalib. Ya kan? Makanya di sini dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Yesus betul-betul merasakan ketakutan karena dia bukan android, dia bukan robot. Ya, dia pribadi Allah yang betul-betul mengosongkan dirinya.
Dia bukan robot. Kalau dia Allah, pura-pura jadi manusia seperti ajarannya orang Wanes yang tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Maka Yesus yang kita sembah itu adalah android, teman-teman. Itu kayak Robocop. Kayak Astro Boy. Ya, itu robot. Ya. Jadi jangan ngerasa minder. Oh, berarti Yesus ini bukan Tuhan, dia diberi kekuatan. Loh, dia sedang menggenapi itu. Mazmur 8 ayat 6. Sehingga jangan pikir bahwa pengorbanannya di kayu salib itu adalah sebuah kepura-puraan. Gitu. Kan tadi ya, Bang. Ayat 6 Mazmur 8 ayat 6, betul. Baca dalam bahasa asli. Aku nggak tahu kenapa diterjemahkan di sini hampir membuatnya sama seperti Allah. Padahal di situ engkau dalam waktu yang singkat engkau membuatnya lebih rendah dari para malaikat. Gitu. Jadi itu kenapa Yesus takut. Dan ingat, di dalam iman kita, baik kita Protestan, Ortodok, Katolik, kita percaya bahwa dalam diri Yesus, ya kalau Allah memiliki satu kehendak. Dalam diri Yesus, Yesus memiliki kehendak kemanusiaan dan kehendak ilahi. Namun dalam sifatnya, kehendak kemanusiaan Kristus tunduk kepada keilahiannya. Justru kalau kita mengatakan Yesus hanya memiliki satu kehendak, kita akan masuk ke dalam ajaran bidat yang disebut sebagai monoenerginisme. Monoenerginisme atau disebut sebagai monoteletisisme. Ya, monoteletisisme. Aduh, susah sekali. Monofisit bukan? Monoteletisisme. Bukan, monofisit itu satu kodrat. Ya. Kita Katolik, Protestan, Ortodok, kita percaya bahwa Yesus memiliki kehendak kemanusiaan dan kehendak keilahian. Itu sesuai dengan kitab suci. Makanya dia punya lapar, ya, dia tidur, ya. Kalau kita percaya bahwa dia hanya satu kehendak saja, maka Yesus itu robot. Yesus robot, ya. Kita menolak paham yang disebut sebagai monoteletisme atau monoenergisme. Gitu. Monoenergisme. Gitu ya. Kira-kira. Wah, ini ada tulang saya nih, tulang Kaisar Agustus. Ini ada. Assalamualaikum. Shalom. Sorry, ku mute, agak noise tadi. Sorry. Unmute lagi tulang. Silakan teman-teman. Wah, ini ada 3 yang ngopi ya. Kalau udah mungkin saya turunkan dulu ya teman-teman ya. Salam, tulang Kaisar. Halo. Shalom, selamat pagi. Pagi. Suara siapa tadi? Itu Pak Habibie kayaknya. Habibie, ya Habibie, nah timut dulu. Pak Kaisar. Oh, Pak Kaisar. Ya, ini udah nggak ada suara nih, berarti kita sudahi atau gimana nih? Oh, tulang Kaisar baru masuk. Oh, turun. Bukan. Kan diturunin kan nggak ada suara. Pak Samuel ada suara nggak? 1, 2, 3. Tes. Testimoni. Pak Samuel. Tadi tuh aku mau tanya yang di Mazmur itu apa sih, Bang Meta? Mengenai tentang kenapa Yesus takut gitu kan? Ya. Shalom, dengar gak suaraku? Shalom, ya, tulang. silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan Bunda Hana itu dulu. Apa Bunda Hana dulu. Pak Kaisar. Oh, Pak dulu ya. Kaisar. Ya, Oke, mute dulu. Silakan Bunda.
Kok nggak bisa di mute ini? Iya, kenapa ya? Astaga. Udah. Request Sudah? lagi ya. Silakan. Iya, di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai 21 itu. Apa itu nubuatannya, termasuk juga nubuatan saat Tuhan Yesus itu berdoa di Getsemani kan tadi toh mengalami ketakutan itu? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Mazmur 22 itu berbicara justru tentang nyanyian sukacita, Bunda Hana. Karena pertama, kita selalu ke-trigger masalah Mazmur 22 ayat 1-nya ya, yang Eli Eli lama sabachthani kan? Ya kan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini banyak orang ke-trigger, orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa ada masanya di mana Yesus ditinggalkan oleh Allah. Jadi dia kehilangan keilahiannya dalam waktu beberapa saat. Jangan teman-teman, ini adalah pemikiran Nestorian, ya. Ini pemikiran yang ditolak. Yesus tidak pernah kehilangan keilahiannya walau sejuta detik pun. Kenapa? Pertama, ini tadi Mazmur 22. Kita baca Mazmur 21 bagian akhir. Ya. Coba baca Mazmur 21 bagian 14. 21 ayat 14. Ya. Ya, sebelum baca 21, 22 kita baca 21 ayat 14. Coba Bunda bisa bacakan Mazmur 21 ayat berapa? Kan 14. sampai di Kalau di Septuaginta ayat 13 berarti terakhirnya. Memang ada dalam kurung Septuaginta sama Masoret. benar-benar dalam kurung 14 ya. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Jadi Mazmur 22 ini sebetulnya adalah kalimat satir untuk menunjukkan keperkasaan Tuhan. Jadi bukan berbicara Tuhan Yesus yang ditinggalin oleh Sang Bapa atau Sang Firman, seolah-olah kemanusiaannya ditinggal di kayu salib. Jadi ada Tuhan yang sedang tidak bertanggung jawab membiarkan Yesus ini disiksa gitu. Bukan. Oke. Coba baca Mazmur 22 di ayat 23 sampai 24. 23 sampai 24. Iya. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Nah, jadi Dia tidak ditinggalkan. Orang cuma baca ayat 1 doang dan membuat teologinya sendiri. Sebentar tulang. Oke. Nah bahkan, percaya nggak? Kata-kata gereja ini pertama kali muncul di dalam Mazmur 22. Bunda, coba baca ayat 25, Bun. 25 ya. Iya. Baik. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Amin. Ya, saya sering ngutip Septuaginta. Dalam bahasa Yunani gereja itu adalah eklesia. Eklesia. Nah, kata eklesia itu pertama kali muncul di dalam ayat 25 ini. Di mana kata-kata jemaah itu adalah eklesia. Karena Engkau aku memuji-muji dalam gereja yang besar. Eklesia. Eklesia itu dalam bahasa Portugisnya adalah igreja. Karena orang Portugis pertama kali datang ke Indonesia dan kata itu dikenal oleh kita, memperkenalkan kita tentang istilah igreja, maka orang Indonesia menyebut kata eklesia itu jadi gereja. Gitu, Bun.